Renungan Harian 27 Maret dari buku This Day in Baptist History dengan judul Baptisan di Olok-olok. Nats yang diambil Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 5. Banyak orang Amerika hari ini tidak menyadari perjuangan heroik yang dilakukan kaum baptis di masa-masa awal pembentukan Republik Amerika Serikat untuk menjamin kebebasan beragama bagi semua. Adalah baik bagi kita untuk mengingat bahwa kita bertanggung jawab untuk menjamin kesinambungan kebebasan kita bagi generasi mendatang. Isaiah Parker dan Samuel Felcher, dua orang pengkhotbah baptis keliling, diundang ke Pepperell, Massachusetts oleh orang-orang baptis setempat dan diminta untuk berkhotbah. Berusaha melakukan penginjilan di area terbuka pada tanggal 27 Maret 1778 hari ini. Mereka secara pribadi menyaksikan kebencian setempat ketika ancaman ditujukan kepada mereka. Tidak mau menyerah terhadap tekanan seperti itu, kedua pria muda itu mengunjungi Pepperell beberapa kali selama musim semi dan musim panas. Ayah Samuel Felcher tinggal di kota itu dan tidak diragukan lagi kunjungannya bersifat pribadi sekaligus juga untuk penginjilan. Dalam sebuah kunjungan ke Pepperell pada tanggal 26 Juni, sebuah kekacauan terjadi. 6 petobat menyerahkan diri untuk baptisan dan persiapan telah dibuat untuk mematuhi perintah Tuhan. Dalam buku hariannya, Isaac Backus membuat sebuah masukan pada tanggal 9 September 1778 berkaitan tentang sebuah surat dari kaum baptis di Pepperell yang dibahas oleh Warren Association. Mereka bertemu di sebuah ladang dekat tepi sungai di mana doa-doa dinaikkan. Dan sebuah khotbah dimulai ketika tiba-tiba para pejabat kota dengan banyak pengikut datang dan mengganggu jalannya kebaktian mereka. Pemilik ladang itu memperingatkan mereka atau kumpulan orang kota yang suka bertengkar itu untuk pergi meninggalkan ladang itu, dan jika tidak mau mereka harus menjaga ketenangan, tetapi mereka menolak untuk pergi. Salah satu pelayan baptis ingin mereka berlaku layaknya seorang pria. Jika mereka tidak mau berlaku layaknya seorang Kristen dan mengingatkan mereka tentang kebebasan hati nurani yang secara umum diizinkan dan bahkan oleh otoritas yang sedang berperang dengan kita dulu. Dan oleh karena itu mulai membacakan amanat ilahi. Melihat hal itu, seorang petugas berkata, "Jangan kutip kitab suci di sini." Seekor anjing dibawa ke sungai dan diselamkan, suatu penghinaan yang jelas terhadap kepercayaan kita. Seorang pria yang baik di kota itu kemudian mengundang kaum baptis untuk pergi dan mengadakan pertemuan jemaat mereka di rumahnya, di dekat sungai yang lain. Mereka menerima tawaran itu dan pergi ke sana selanjutnya kebaktian mereka. Di penghujung kebaktian, muncul seorang pria sewaan dengan sebuah mangkok berisikan minuman keras yang masuk ke dalam sungai dan mencelupkan orang lainnya 2 hingga 3 kali. Juga di sana 2 atau 3 anjing dibenamkan. Setelah itu 3 pejabat kota masuk ke dalam rumah tempat para pelayan baptis dan menasihatkan mereka untuk segera pergi meninggalkan kota itu demi keselamatan mereka sendiri. Melihat watak mereka atau orang-orang yang mencari masalah itu, kaum baptis setuju untuk berpencar dan untuk bertemu kembali di tempat yang ada airnya, yang memang dilakukan. Dan ke-6 orang itu segera dibaptis dengan sopan, walaupun terhadap olokan lainnya di akhir upacara itu. Di bagian lainnya dalam buku hariannya, Backus menceritakan tentang kerumunan massa yang kacau balau yang berusaha dengan segenap kekuatan untuk mengganggu pelayanan kaum baptis di Amerika. Hasil dari perlawanan ini hanyalah memperkuat ketetapan hati dari para pendahulu kita. Kaum baptis tidak pernah berupaya untuk memaksa orang lain dalam masalah rohani. Karena semangat kerelaan hati adalah ciri khas kepada kekristenan yang sungguh-sungguh alkitabiah. Menyadari bahwa seseorang harus dari kehendak sendiri. Mencari Tuhan, kaum baptis selalu ingin memberikan kebebasan agama sepenuhnya kepada orang-orang lain. Tetapi mereka juga menuntut hal yang sama untuk diri mereka sendiri. Renungan tambahan Dr. Sonto Liau, poin pertama. Para pembaptis bayi dan pemercik mengolok-ngolok orang baptis dengan pembaptis anjing mereka di lokasi yang akan dilakukan pembaptisan. Mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka yang kasar, tidak sopan, bahkan sengaja mengganggu orang, itu membuktikan bahwa mereka bukan orang Kristen lahir baru. Dan bukan cuma itu, mereka meninggalkan rasa malu bagi keturunan rohani mereka sampai sekarang.
Maka itu ada banyak orang yang marah ketika kita membuka sejarah. Mereka berkata, mengapa mengungkit-ungkit masa lalu? Padahal dari sejarah kita bisa dapatkan banyak pelajaran, seperti peristiwa yang diceritakan hari ini. Mengapa mereka mengusik bahkan mengganggu wawancara orang lain? Karena kebenaran sangat menyakiti hati mereka. Poin kedua, hal yang sangat indah ialah ketika orang baptis akhirnya menjadi mayoritas di Amerika Serikat. Mereka tidak pernah membalas menganiaya pihak lain, melainkan tetap setia menjaga kebebasan beragama bagi semua orang. Mengapa? Karena doktrin keselamatannya alkitabiah sehingga menghasilkan orang Kristen lahir baru. Gereja Baptis percaya Injil hanya boleh diberitakan bukan dipaksaan, dan Tuhan tidak mau memaksa orang percaya kepadanya. Jika Tuhan mau memakai cara paksa, Ia pun kuasa lebih dari siapapun. Tetapi karena Tuhan yang memberikan free will kepada manusia, Dia tidak mau melanggarnya. Sebaliknya, iblis berusaha memaksa, mengolok-ngolok, menghina, dan memaki orang. Demikian juga perilaku orang para pengikutnya. Poin ketiga, sekarang menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang kehilangan arah karena gereja bertambah banyak, dan pasti gereja yang sesat juga semakin banyak. Tahukah Anda, sekarang kekristenan sudah mencapai 45.000 denominasi. Setiap orang harus beriman dengan sikap kritis. Selama masih di dunia, kita perlu memeriksa apakah pengajaran kekristenan yang kita imani sudah yang paling benar. Karena jika sudah di neraka tidak bisa keluar lagi. Tahu pengajaran yang diimani salah pun sudah terlambat. Jika Anda seperti kapal yang kehilangan arah, lihatlah di balik kabut kekristenan yang sangat pekat. Temukanlah mercusuar. Gereja Baptis Independen Alkitabiah atau GBIA patut diselidiki dan dibandingkan pengajarannya dengan yang lain. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.